Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini kita lanjutkan bahasan minggu yang lalu. Saat ini kita akan membahas tentang mengukur ketinggian dengan menggunakan trigonometri. Salah satu penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan trigonometri dalam mengukur ketinggian. Kita bisa mengukur tinggi gedung, juga bisa menggunakan trigonometri dan juga untuk mengukur tinggi pohon, kemudian tinggi tiang, dan juga ketinggian-ketinggian pada benda-benda yang lainnya. Nah, sekarang kita coba ya suatu permasalahan, misalkan untuk mengukur suatu pohon. Ya, di sini ada masalah, misalkan Tony memiliki tinggi badan 155 cm. Dia berdiri pada jarak 12 meter dari suatu pohon. Ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi atau sudut pandang ke arah atas puncak pohon sebesar 60 derajat. Di sini kita disuruh menentukan tinggi pohon tersebut. Misalkan ini adalah pohonnya, kemudian ini adalah Tony. Jarak antara Tony berdiri dengan pohon itu sebesar atau sepanjang 12 meter. Kemudian tinggi Tony adalah 155 cm. Dan sudut pandang Tony ke puncak pohon adalah 60 derajat. Kita perhatikan bahwa di sini terdapat bentuk segitiga siku-siku, ya. Nah, ketinggian ini, tinggi pohon, ini kita bisa lihat ada dua bagian ya. Yang pertama kita misalkan tinggi segitiga siku-siku, kita misalkan saja dengan T1. Kemudian tinggi yang kedua adalah sepanjang tingginya Tony. Kita anggap saja itu T2. Jadi nanti tinggi pohon adalah T1 ditambah T2. Untuk mencari T1, kita perhatikan di sini ada segitiga siku-siku, diketahui sudut dan diketahui panjang sebelah arah sini ya. Dan yang ditanyakan adalah panjang sisi yang ini, maka kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat di bahasan pertama? Pada saat itu kita sudah membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama ada sinus atau sin, yaitu demi. Masih ingat? Yaitu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Kemudian ada kosinus atau cos, yaitu perbandingan sisi samping dengan sisi miring ya. Kita sebut sami. Dan desa, yaitu sisi depan dibagi sisi samping, yaitu adalah perbandingan trigonometri tangen atau tan. Nah, sekarang kita perhatikan mana yang akan kita pakai, sin, cos, atau tan. Kita lihat perbandingan yang diketahui dan yang ditanya, hubungannya demi, sami, atau desa. Kalau sudutnya di sini 60 derajat, yang ditanyakan T1, maka T1 ini adalah sisi depan sudut. Berarti perbandingannya depan. Kemudian miring kita nggak tahu, berarti nggak mungkin demi. Nah, sisi samping kita tahu, di sini panjangnya 12 meter. Maka perbandingan yang kita gunakan adalah desa. Desa, sisi depan dibagi sisi samping. Maka yang kita pakai adalah tan, ya, karena tan rumusnya desa. Kita tahu bahwa tan itu adalah desa. Sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya adalah T1 dan sisi sampingnya adalah 12. Sehingga tan 60 derajat itu sama dengan T1 dibagi 12.
Sehingga dari sini bisa kita cari T1, kita kalikan silang ya samping gitu, maka T1 sama dengan 12 kali tan 60 derajat. Kebetulan 60 derajat merupakan sudut istimewa, sehingga kita nggak perlu lagi cari di kalkulator, tapi kita sudah hafalkan di perbandingan sudut-sudut istimewa di pertemuan yang lalu. Tan 60 derajat itu besarnya berapa? Akar 3. Maka T1 itu sama dengan 12 kali akar 3 sama dengan 12 akar 3. Nah, karena tinggi pohon adalah T1 ditambah T2, T1-nya ketemu 12 akar 3, T2-nya adalah tinggi Tony setinggi 155 cm. Karena jarak ini dalam meter ya, maka tingginya pun kita rubah menjadi meter, sehingga 155 cm sama dengan 1,55 meter. Maka tinggi pohon itu T1-nya 12 akar 3 ditambah 1,55 meter. Nah, karena 12 ini pakai akar 3, sebelah sini 1,55 tidak ada akarnya, maka hasilnya tidak kita sederhanakan lagi ya. Sehingga tinggi pohon adalah 12 akar 3 ditambah 1,55 meter. Ya, begitu saja. Mudah-mudahan bisa difahami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.